Oke, halo semuanya. Hari ini spesial nih. Saya mau bahas mengenai PT perorangan. Oke, ini gue belum pernah bahas. Ini adalah istilah baru dalam dunia bisnis di Indonesia, guys. Barang ini tuh baru muncul di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oke, yang waktu itu ribut tuh, yang sampai demonstrasi seluruh Indonesia. Wah, politik. Oke, saran gue buat kalian yang masih miskin kayak gue nih, nggak usah ikutan politik, guys. Oke, nggak usah mikirin politik. Kita fokus cari duit, dan cari duit. Oke? Lu perlu aware dan paham tentang politik, tapi lu nggak perlu terlibat gitu maksud gua. Gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke PT perorangan, gua akan jelaskan dulu secara singkat mengenai PT biasa, guys. PT biasa ya. Dulu namanya PT, sekarang kita bilang PT biasa. Oke. Badan usaha itu kan macam-macam ya. Ada yang CV, PT, yayasan, perkumpulan, persekutuan, dan sebagainya gitu ya. Nah, khusus untuk PT. PT biasa adalah sebuah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Oke, minimal dua orang, guys. Oke, ada satu direktur, satu komisaris, minimal dua orang ini. Oke, mereka bersama-sama mendirikan sebuah PT untuk berusaha gitu. By the way, PT itu artinya perseroan terbatas gitu ya, guys. Perseroan terbatas. Jadi kepemilikan modal dan bisnis itu terbatas gitu. Oke. Struktur modalnya PT biasa itu terdiri dari saham yang per lembarnya dinilai dengan berapa rupiah gitu, guys. Oke. Contohnya gini, sebuah PT dibangun memiliki 100 lembar saham. Satu saham senilai 1 juta. Oke, maka nilai modal atau kekayaan awal dari perusahaan ini adalah 100 juta. 100 juta. Oke. Di mana dimiliki oleh Mr. A sekian lembar, Mr. B sekian lembar saham. Gitu, guys. Contohnya, Mr. A punya 60 lembar saham. Mr. B punya 40 lembar saham. Maka Mr. A punya modal senilai 60 juta, Mr. B punya modal senilai 40 juta. Oke, mereka setorkan uang itu ke rekening perusahaan. Oke, dan dimulailah perusahaan itu mulai beroperasi. Oke, guys. Nah, tapi masalah muncul di mana seringkali nih dua orang ini tuh sebenarnya hanya satu orang yang kerja gitu, guys. Hanya satu orang yang kerja, satu lagi itu cuma numpang nama. Itu sering terjadi dan mungkin gua rasa 80% perusahaan PT di Indonesia itu seperti itu. Gitu. Nah, karena syaratnya minimal dua orang, maka diajaklah teman atau saudara atau siapapun gitu sebagai pemegang saham. Hanya dikasih 0,01% kepemilikan modal gitu loh. Hanya untuk formalitas gitu, guys. Formalitas untuk mendirikan PT. Nah, dulu itu PT harus didirikan oleh dua orang, tidak boleh suami istri. Nah, ini juga jadi masalah nih. Oke? Okay? Kalau sekarang udah boleh, setahu gue sih gitu ya. Yang penting suami istri ini masing-masing punya NPWP dan masing-masing pisah harta. Harusnya seperti itu. Bisa. Gitu. Nah, karena dulu itu syaratnya minimal dua orang, ini banyak orang terkendala gitu, guys. Dia mau usaha, dia punya bisnis, dia punya sendiri bisnisnya nih. Terus nggak ada teman ataupun saudara yang bisa diajak untuk masuk sebagai komisaris gitu. Ya, walaupun numpang nama gitu, nggak mudah ngajakin teman ataupun saudara gitu kan, bahaya kalau sampai masuk terus jadi masalah kan orang ribet gitu. Nah, oleh Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 dibikinlah istilah baru yang namanya PT perorangan. Oke. Sebenarnya sih sampai hari ini ya guys, gua sendiri belum pernah melihat secara langsung bentuk dari PT perorangan ini, guys. Seperti apa NPWP-nya, dokumen-dokumennya seperti apa gitu, bisnisnya seperti apa, gue belum pernah lihat secara langsung. Oke. Sejauh ini gua sendiri nggak punya klien PT perorangan, belum punya gitu. Nah, kalau gua agak kasar ngomongnya gitu sih guys, ini produk gagal. Ini produk gagal guys. Oke. Kenapa perlu gagal? Karena tujuan utamanya yang untuk mempermudah proses bisnis ternyata gagal. Gitu, sama aja. Sama aja sulitnya dibandingkan dengan membuat PT biasa. Nah, orang Indonesia tuh emang paling pinter gitu ya, mempersulit warga negaranya sendiri gitu. Mohon maaf ya. Terutama untuk urusan perizinan. Itu udah Indonesia tuh paling rumit kalau gue bilang ya. Gua orang Indonesia, gua nggak pernah tinggal di luar negeri, tapi gua merasakan betapa rumitnya perizinan di Indonesia ini, gitu ya. Nanti gua akan bahas satu persatu. Oke, sekarang kita bahas poin-poin penting mengenai PT perorangan, oke, supaya lu tahu gitu. Poin pertama,
PT perorangan itu khusus untuk usaha mikro dan usaha kecil. Oke, mikro dan kecil. Jadi dari UMKM, M yang terakhir nggak diambil, hanya UMK-nya saja. Oke, UMKM itu kan usaha mikro kecil menengah. Oke, hanya usaha mikro kecil saja yang boleh, menengah tidak. Gitu, hanya usaha mikro dan kecil. Apa itu usaha mikro? Usaha mikro adalah usaha yang modalnya maksimal 1 miliar, guys. Tidak termasuk tanah dan bangunan ya. Jadi kalau dia punya modalnya tanah dan bangunan itu nggak termasuk. Jadi modalnya itu selain tanah dan bangunan, maksimal 1 miliar, maka dia disebut mikro. Atau dia punya penjualan maksimal 2 miliar per tahun. Oke? Modal usahanya 1 M ke bawah atau penjualannya 2 miliar ke bawah. Maka dia disebut mikro, kecil, kecil sekali. Oke? Usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha yang modalnya antara 1 sampai 5 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan, atau hasil penjualan tahunannya antara 2 sampai 15 miliar per tahun. Oke. Jadi kalau lu punya usaha 10 miliar per tahun, omsetnya itu kecil, guys. Itu kecil ya, bukan menengah, bukan besar. Nggak usah sombong. Oke. Kalau punya bisnis 12 miliar, berarti satu bulan 1 M penjualannya. Itu kecil, guys. Kecil sekali. Oke. Nggak usah sombong. Nah, poin 2. PT perorangan itu sama statusnya seperti PT biasa. Jadi dia sebagai badan hukum resmi gitu, guys. Tapi apakah dia bisa TBK? Ini gua masih nggak ketemu jawabannya, guys. Kalau Anda tahu jawabannya, tolong di komentarnya di bawah ya. Apakah PT perorangan bisa TBK? Ini jadi masalah lagi nih. Nggak jelas juga nanti ke depannya gimana. Poin 3. Modal dasar. Dia ada modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Ini istilah-istilah akunting nih udah agak pusing nih. Penempatan dan penyetoran minimal 25% dari modal dasar. Ini sama seperti yang dulu. Oke. Bukti penyetoran disampaikan secara elektronik ke Kemenkumham. Penyampaian bukti setor paling lambat 60 hari setelah pengisian pernyataan pendirian. Oke. Kalau nggak setor akibatnya apa? Ini kita nggak jelas juga. Nggak jelas nih, guys. Kalau dia nggak setor terus dia cancel, gimana caranya? Kan bingung nih. Oke. Poin 4. Tidak perlu akta pendirian notaris. Oke. Biasanya PT biasa itu kan dibuat akte dulu. Akte itu dibawa ke Menkumham untuk disahkan menjadi badan hukum. Nah, tapi sekarang status badan hukumnya itu diperoleh langsung setelah mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Jadi mendaftar ada sertifikat pendaftaran. Ini sudah sah jadi badan hukum. Kelihatannya mudah. Oke. Poin 5. Cukup 1 orang pendiri, harus orang pribadi, tidak boleh perusahaan ya guys. Jadi kalau mau mendirikan perusahaan PT perorangan, harus 1 orang pribadi, tidak boleh badan. Nggak boleh itu PT lain mendirikan PT perorangan, nggak boleh. Harus orang pribadi, punya NPWP pribadi, KTP pribadi, orang Indonesia ya, tidak boleh orang asing. Oke? Orang Indonesia punya NPWP pribadi, bikin PT perorangan. Oke. Poin 6. Tidak ada komisaris, hanya ada direktur saja. Ya, iya dong, karena kan lu cuma 1 orang, lu otomatis direkturnya, lu juga manajernya, lu juga komisarisnya, lu juga semua-semuanya yang lu yang ngurusin ini ya, dari hulu sampai hilir. Hilir ke hulu ya, sama aja dah. Dari ujung ke ujung lu urus semua. Oke? Jadi nggak ada komisaris, nggak ada istilahnya komisaris. Lu adalah segala-galanya di situ. Oke. Poin 7. Lokasi usaha. Nah, ini masih sama dengan PT biasa. Oke, poin inilah yang gua sebut poin yang paling goblok dan paling bodoh dari peraturan ini, guys. Oke. Gara-gara poin inilah maka gua bilang ini produk gagal. Oke. Tadi gua udah sebutin nih poin-poin mengenai PT perorangan ya. Sekarang gua akan jelaskan kelemahan atau problem masalah dari PT perorangan ini, guys. Ini banyak masalahnya. Ini Indonesia ini memang gitu nih. Bikin niatnya bagus tapi produknya rusak gitu loh. Problem 1. Why? Kenapa gua perlu buat PT perorangan? Ini nggak ketemu nih jawabannya nih. Kenapa gitu? Kenapa nggak pakai NPWP pribadi gua aja melakukan perpajakan dan kewajiban-kewajiban gua seperti pribadi aja, seperti biasa gitu. Kenapa gua mesti bikin PT perorangan? Buat apa? Gitu. Kalau alasannya untuk gengsi, salah alamat bro. Begitu orang tahu lu PT perorangan, udah nggak ada akte notaris gitu ya. Ya udah, orang udah nggak respect gitu. Lu udah nggak dianggap
gitu. Ketahuan lu miskin, gitu. Ketahuan lu mikro gitu loh. Jadi buat apa? Buat apa? Kenapa gue mesti bikin PT perorangan? Buat apa gitu? Ini masih nggak jelas. Masih nggak jelas nih guys. Problem 2. Ada ketentuan bilang gini, jika nanti sudah memenuhi kriteria, sudah tidak memenuhi kriteria UKM, harus ganti jadi PT biasa. Nggak bisa upgrade loh ya. Ini bukan mengupgrade, tapi ganti, lu tutup, lu ganti PT biasa. Ini cilaka guys, cilaka banget. Kalau gue sudah bangun sebuah brand, susah-susah gitu ya, gue bangun brandnya, gue punya rekening perusahaannya, punya logonya, stempelnya, dan lain-lain, sudah terbangun dengan baik. Terus tiba-tiba gue harus pindah ke PT biasa, dengan nama baru, brand baru, nomor rekening baru. Waduh, ini cilaka 12 guys. Cilaka. Salah nih. Ini rusak nih kalau begitu. Oke, ini problem. Problem 3. Yang gue baca nih ya, laporan keuangan dikirim pada saat mendaftar. Jadi ketika lu mendaftar menjadi PT perorangan, lu harus melampirkan laporan keuangan. Nah, mungkin ini mudah-mudahan gue nggak salah nih guys ya. Kalau gue salah tolong dimaafkan gitu ya. Kalau ini benar gitu ya, poin ini ya, mungkin yang bikin peraturan ini tuh orang lulusan S1 dari STAN atau S2, S3 dari mana gitu ya. Dia lupa kalau orang miskin, orang pelaku UKM atau mikro menengah gitu ya, mikro kecil gitu ya, itu banyak yang nggak sekolah gitu. Boro-boro mau bikin laporan keuangan coy. Persamaan akuntansi aja yang aset sama dengan hutang plus modal gitu ya, belum tentu dia ngerti. Nggak ngerti bos. Oke, apalagi disuruh buat laporan keuangan pada saat mendaftar gitu. Ini goblok banget menurut gua nih ya. Menurut gua. Goblok banget kalau sampai itu benar ya seperti itu. Kalau kalau dia bisnisnya baru mulai gimana? Belum ada laporan keuangan dong? Gimana dong? Nah, apakah dia nggak bisa daftar? Nah, ini nih birokrasi sampah. Oke? Ini video gua sumpah serapah terus nih di video ini. Mohon maaf ya, mohon maaf guys. Oke? Kayaknya memang sampah ini, birokrasi dan administrasi memang buruk sekali di negara kita ini. Niatnya sudah baik, niatnya presiden baik untuk mempermudah, memperlancar dan sebagainya. Di tahap bawahnya berantakan. Oke, problem terakhir, masalah alamat usaha yang tadi gue bilang itu. Oke, dia masih sama seperti dahulu, masih wajib domisili. Ini goblok guys, ini goblok banget guys. Mungkin orang yang dulu bikin peraturan ini tuh dia nggak tahu gitu. Ada satu perusahaan yang namanya Tokopedia, yang namanya Shopee, Bukalapak, dan lain-lain gitu. Mungkin dia hidup di zaman yang belum ada internet gitu loh guys. Dia masih nggak ngerti yang namanya jualan online. Dia tuh nggak tahu ada orang yang namanya jualan online. Ada bisnis yang namanya jualan online gitu loh. Sampah, sampah banget. Oke. Nah, gara-gara poin ini nih, gara-gara poin ini tetap ada, akhirnya banyak orang harus bayar mahal berjuta-juta gitu ya, bahkan bisa seharga dengan bikin CV dan PT baru gitu ya, untuk bayar virtual office guys, virtual office. Padahal dia nggak berusaha di situ loh, dia tidak berbisnis di alamat itu, dia tetap berbisnis di rumahnya guys, yaitu jualan online gitu. Nah, sehingga secara administrasi seolah-olah tata ruang kota itu sudah sesuai aturan, ya dong. Rumah buat tempat tinggal, kawasan bisnis buat bisnis gitu loh. Tapi pada prakteknya bisnis tetap di rumah gitu. Yang kaya siapa? Yang kaya adalah para pemilik virtual office, which is para kapitalis, orang-orang kaya gitu. Oke. Nah, inilah alasan gue mengatakan ini produk gagal, cacat, dan sampah. Gitu guys. Oke. Jadi saran gue buat buat teman-teman ya, buat anda-anda yang masih usaha mikro gitu ya, masih kecil gitu ya, udah deh nggak usah bikin PT, nggak usah bikin PT perorangan, nggak usah bikin gitu-gituan. Oke? Kalau lu belum ready mau modal modal gede, lu nggak usah, lu tetap bikin perorangan aja, tetap perorangan biasa aja, bayar pajaknya final 0,5% UMKM, lu nggak perlu pembukuan bulanan, nggak perlu pembukuan lengkap, nggak perlu bayar konsultan pajak bulanan, nggak perlu bayar orang accounting bulanan gitu. Cukup waktu lu bikin SPT tahunan aja gitu. Gue jamin hidup lu akan lebih bahagia gitu daripada lu memaksakan diri membuat PT perorangan ataupun PT biasa gitu. Akhirnya lu uh, masuk ke dalam lingkaran birokrasi yang rumit, lu mesti bikin pembukuan, mesti bikin akunting lengkap, pajaknya juga lengkap, perlu bayar konsultan pajak secara rutin gitu. Akan jadi ribet gitu. Jadi menurut gua
untuk usaha mikro kecil menengah, untuk usaha mikro kecil, program ini gagal. Program ini sama sekali tidak berhasil mempermudah birokrasi, gitu. Kecuali kalau lu bisa bikin peraturan yang orang bikin usaha nggak usah pakai alamat yang di kawasan tertentu, dia bisa pakai dari rumah. Nah, itu gua acungin jempol. Oke, itu gua acungin jempol. Tapi kayaknya dalam waktu dekat nggak akan bisa begitu. Oke, itu aja guys buat hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.